Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka ini semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Akan tetapi ingatlah, kenikmatan yang satu ini tidak dirasakan oleh banyak orang. Hanya beberapa hambanya saja, tidak semuanya. Dikumpulkannya seseorang di sebuah majelis ilmu yang kata Nabi taman dari taman-taman surga, hilakud dzikr. Ya, majelis ilmu yang situ di dalam majelis tersebut dibahas tentang perkara-perkara agama kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang satu ini. Diberikannya hidayah, dilapangkannya seseorang untuk belajar agama, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik yang tidak mondok maupun yang mondok. Karena kewajiban menuntut ilmu ini ya dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, tidak hanya sebatas santri yang mondok saja. Akan tetapi para bapak, para ibu atau calon bapak atau calon ibu ya, yang sudah berkeluarga maupun yang belum, maka ini semuanya berkewajiban untuk mencari, menuntut ilmu agama. Maka seseorang ketika dilapangkan hatinya untuk mencari ilmu agama, bersyukur dan terus diopeni, dijaga semangat itu, dijaga kemampuan itu. Ya, jangan sampai nikmat yang satu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para ikhwah sekalian, para bapak, para ibu yang semoga mendapatkan ya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang seperti ini adalah hal yang sangat istimewa. Ya, lama kita tidak bertemu. Ya, dikarenakan kemarin terakhir pembahasan kita sebelum Ramadan adalah hadis-hadis lemah seputar Ramadan. Kemudian setelah itu Idul Fitri, ya. Kemudian setelah itu kita masih sibukkan ya dengan wabah yang sedang melanda
di berbagai macam tempat ini. Alhamdulillah sekarang Allah berikan kenikmatan. Ya, informasi yang kita terima bahwa sekarang ini ya semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Kemarin sempat naik. Ya, dan saya yakin di antara Bapak, di antara para ibu ada yang terpapar. Ya, tetapi patut kita syukuri Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Masih memberikan kita kesempatan dan terlebih kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya. Terlebih kesempatan dimudahkannya seseorang untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, maka kita harus bersyukur dalam hal ini. Ya, dan mengajarkan ilmu, belajar ilmu adalah kenikmatan yang sangat agung. Pernah suatu ketika, ya, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, ya, Imam Darul Hijrah, ya, ulamanya atau tokoh ulamanya kota Madinah ketika itu, beliau pernah mengatakan, innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal hambanya itu sebagaimana Allah membagikan rizki kepada hambanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur jatah rizki kita masing-masing, maka amal perbuatan kita pun juga sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan farubba rajulin futiha lahu fis salati wa lam yuftah lahu fis shaum. Ya, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, pintu kemudahan untuk menunaikan salat. Ya, tentunya ini salat sunnah dan salat-salat nafilah yang lainnya. Akan tetapi dia tidak diberikan kemudahan dari pintu puasa. Banyak orang yang kuat untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Akan tetapi ketika dia ingin melakukan puasa, ya puasa sunnah, maka agak berat. Ya. Begitu juga kata beliau, wa akhar futiha lahu fis shadaqah wa lam yuftah lahu fil jihad. Dan terkadang ada orang yang diberikan kemudahan dari pintu sedekah, akan tetapi dia tidak diberikan kemudahan ya dari pintu jihad. Dan kata beliau, wa nasrul ilmi min afdali a'malil birri. Adapun menyebarkan ilmu itu termasuk amalan utama atau amalan yang paling utama di antara sekian banyaknya amalan-amalan kebaikan. Ya. Maka terkadang ada orang yang dia mampu untuk qiyamul lail, mampu untuk berderma, bersedekah. Akan tetapi sulit atau tidak semua orang bisa bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya. Dia harus mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dia harus melalui tahapan-tahapan. Tidak semua orang bisa bersabar dalam perkara ini. Ya, kalau untuk berderma mudah, untuk salat mudah, untuk berpuasa mungkin juga mudah. Akan tetapi tidak semua orang diberikan kesabaran duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, memahami ilmu, bahkan memurojahi ilmu, mengulang-ulang ilmu yang dia dapatkan. Tidak semua orang. Maka keutamaan orang yang menyebarkan ilmu, ya tentunya ketika kita ingin menyebarkan ilmu, ya kita harus berilmu terlebih dahulu, melakukan hal-hal yang semacam ini. Makanya kita Imam Malik, wa nasrul ilmi min afdali a'malil birri. Dan menyebarkan ilmu itu termasuk amalan yang paling utama di antara sekian amalan kebaikan. Ini beliau sampaikan yaitu ketika beliau itu dikritik oleh orang yang lebih rendah daripada beliau. Ya, yang mana beliau ini dinilai bahwa beliau ini terlalu sibuk ya belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, sampai-sampai tidak bisa melakukan berbagai macam ibadah sebagaimana ahlu ibadah lainnya yang bisa mengerjakan. Ya, maka beliau dikritik. Ya, oh Imam Malik, kamu tuh terlalu sibuk belajar. Kamu tuh terlalu sibuk mengajarkan ilmu. Mana waktumu untuk beribadah? Mana waktumu untuk berzikir? Mana waktumu untuk salat? Ya. Maka terkadang itu terjadi hal yang seperti itu. Ya, orang yang alim itu mendapatkan kritikan dari orang-orang yang lebih rendah daripada dirinya. Dan di antara
salah satu jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas ketika dikritik oleh orang-orang yang lebih rendah daripada beliau, maka beliau mengatakan wa ma azunnu annama alayya biduni ma anta alaihi. Aku tidak mengira kalau seandainya amalan yang aku kerjakan ini lebih rendah nilainya atau lebih rendah pahalanya dibandingkan apa yang antum kerjakan. Ya. Aku ini sibuk belajar, aku ini sibuk mengajarkan ilmu. Saya tidak mengira amalan ini lebih sedikit pahalanya dibandingkan engkau wahai ahlul ibadah. Ya, karena orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu pahalanya bisa dirasakan untuk dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, maka senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya, wahai Imam, ya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, ya salah satu imam dari imam madhab, beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, mana yang lebih utama menurutmu ketika seseorang itu beribadah, ya mana yang lebih utama ketika engkau itu sibuk dengan ibadah dibandingkan ketika engkau membicarakan tentang kesalahan perawi hadis. Ya, karena Imam Ahmad ini beliau adalah seorang ulama hadis. Mana yang lebih utama? Engkau sibuk dengan salatmu, engkau sibuk dengan zikirmu, engkau sibuk dengan puasamu dibandingkan engkau berusaha untuk mencari kesalahan para perawi hadis. Maka beliau mengatakan, tentu yang lebih utama adalah ketika aku mengoreksi perawi-perawi hadis yang mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ya, ketika saya temukan ini ada yang cacat, ini ada yang dhaif, ini ada yang mungkar, maka ini nanti adalah manfaat atau sebuah manfaat yang akan bisa dirasakan banyak kaum muslimin. Kalau seandainya hanya sholat, kalau seandainya hanya berpuasa, itu kembalinya pada aku sendiri. Ketika aku sudah tidak ada, ya sudah, amalan itu terputus. Adapun ketika ilmu ini saya sebarkan, ketika ilmu hadis ini saya upayakan, maka setelah aku wafat, maka pahalaku pun terus akan mengalir. Ya, maka ini motivasi bagi kita seorang penuntut ilmu. Ya, sekarang sudah sibukkan diri dengan ilmu, belajar ilmu. Nanti ada waktunya. Waktunya kita menyampaikan, waktunya kita mengajar. Sekarang duduk, ya. Sekarang belajar. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada kemauan, maka jaga kesempatan dan kemauan tersebut. Jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, ini saya ingin memberikan mukaddimah ya. Mukaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan kita. Ya, agar kita mengecas kembali ya semangat kita. Ya, sebagaimana kendaraan kalau tidak pernah dipakai ya biasanya itu melebec. Ya, begitu juga dengan kita yang sudah lama tidak bermajelis di tempat ini, ya mungkin ada yang mulai futur atau yang patah semangat. Maka kembalikan atau perhatikanlah yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka dia akan difaqihkan dalam urusan agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis Nabi ini. Beliau mengatakan, wa mafhumul hadits annama lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaidal Islam wa ma yattabi'uha minal furu' faqad hurimal khair. Mafhumnya hadis ini atau yang bisa kita pahami dari hadis ini, barang siapa yang tidak mempelajari ilmu agama atau tidak belajar qawaid-qawaid atau kaidah-kaidah Islam dan apa saja yang menyertainya, ya dari cabang-cabang keilmuan, maka sejatinya dia telah diharamkan kebaikan. Ketika ada seseorang ya tidak merasakan kelezatan bermajelis ilmu,
ketika seseorang itu tidak diberikan kelapangan untuk menghadiri majelis ilmu. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita ini. Yang Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kebaikan bagi diri kita. Kalau seandainya orang tidak menemukan kelezatan di dalam menuntut ilmu, tidak ada kelezatan di dalam bermajelis ilmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah haramkan kebaikan bagi diri kita. Sayang, sungguh sayang. Ya, sudah ada kesempatan, ada kemampuan, bahkan ada bekal. Ya, motor ada, bensin juga penuh. Tetapi untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu susah. Bahkan di majelis ilmu pun dia tuh tidak paham, tidak tahu, tapi gak mengapa. Ya, khair insyaallah. Ya, kebaikan insyaallah. Ya, terkadang orang-orang itu di awal-awal itu memang harus perlu dipaksa. Ya, tidak langsung ketika menghadiri majelis ilmu. Ya, mungkin di awal-awal dia merasa wah ini kayaknya hawa baru atau mungkin pemandangan baru bagi dia. Ya, ini apa yang disampaikan ini? Ilmu apa yang disampaikan seperti ini? Ya, ini masih asing bagi saya, tapi tidak mengapa insyaallah. Ya, terkadang orang itu perlu dipaksa terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu ini yang sebagaimana yang disinggung oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan bab man qala yanbaghi lirrajuli ayyukriha waladahu ala sama'il hadits. Ya, pembahasan tentang orang yang perlu memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis. Ya, dan tidak mengapa. Ya, di awal-awal mungkin dipaksa. Dan kebanyakan ya santri-santri baru yang di pondok biasanya ketika ditanya, ya, fulan, kamu masuk pondok sini karena apa? Karena dipaksa orang tua. Ya, orang tua yang nyuruh, bukan saya, Ustaz. Kamu mau belajar agama? Tidak, Ustaz. Ya, tidak mau belajar agama, dipaksa orang tuanya. Tidak mengapa. Ya, oleh karena itu Imam Al-Baghdadi membuat sebuah bab, ya, pembahasan tentang perlunya orang tua memaksa anaknya untuk mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar mereka itu sering mendengarkan hadis, agar mereka itu faham tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu ketika, ya, Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, Imam Abu Dawud ini adalah salah satu ulama hadis. Ya, kalau kita kenal ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud. Ya, beliau memiliki kitab yang berjudul Sunan Abu Dawud. Maka beliau ini mengajak anaknya untuk hadir di majelisnya Muhammad ibnu Aslam rahimahullah. Ya, yang ketika itu Muhammad ibnu Aslam ini adalah ulama senior, ulama hadis yang senior. Ya, ulama yang terkenal di waktu itu dan di tempat tersebut. Dan salah satu hal yang dibenci oleh Muhammad bin Aslam rahimahullahu taala ini yaitu membawa, ketika ada seorang yang hadir di kajiannya itu membawa anak kecil. Ya, beliau benci. Ya, amrot, ya, dalam bahasa Arab namanya amrot. Ya, maka Abu Dawud rahimahullahu taala pernah membawa anaknya ke majelisnya Muhammad ibnu Aslam. Ya, kemudian dilihatlah oleh Muhammad ibnu Aslam bahwa Imam Abu Dawud membawa anaknya. Maka ditanya, wahai Imam, wahai Abu Dawud, kenapa engkau membawa anak ini, membawa anakmu ke majelis ini? Ya, tidak mengapa wahai Imam. Ya, Anda ini tidak boleh mengusir anak ini dikarenakan mungkin Anda menyangka bahwa anak ini tidak paham dengan apa yang kau sampaikan. Ya, coba dites dulu, silahkan dites. Mereka paham apa tidak? Ya, paham atau tidak? Kalau seandainya tidak paham, maka silahkan diusir. Bahkan Imam Abu Dawud, ya, dikarenakan ketika seseorang itu membawa anak kecil ke majelis, ya, ke majelis itu sebuah kebanggaan bagi mereka ketika itu. Oleh karena itu, untuk mengelabui ya Muhammad ibnu Aslam, ya seorang ulama hadis ini, maka Imam Abu Dawud itu membuatkan jenggot-jenggotan untuk anaknya, ya, agar kelihatan orang dewasa. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa ini perjuangan ulama terdahulu untuk mendekatkan anaknya agar mereka ya sering mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Imam Abu Dawud kalau seandainya nggak percaya, tes saja. Ya, meskipun dia kecil, meskipun dia masih anak-anak, ya,
Tidak menutup kemungkinan dia itu lebih paham daripada orang dewasa. Ya, kalau seandainya dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan, silahkan diusir, nggak jadi masalah. Ya, maka hal yang seperti ini menunjukkan semangat mereka. Ya, semangat mereka untuk mengajarkan anak-anak kecil agar mereka itu terbiasa mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang hidayah itu ya berasal dari sisi yang kita tidak ketahui. Ya, terkadang hidayah itu menyapa orang dari sisi yang tidak kita ketahui. Mungkin awalnya dipaksa kok ini sepertinya pembahasan ini jarang-jarang seperti ini saya mendapatkan pembahasan seperti ini. Kalau seandainya kajian-kajian sebelumnya itu adanya ya guyon, adanya lelucon, tapi ini kok masya Allah pembahasannya ilmiah. Ya, terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, seperti yang dirasakan atau yang dialami oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Imam Adz-Dzahabi adalah salah seorang ulama hadis yang mana beliau ini semangat dalam mempelajari ilmu hadis dikarenakan adanya salah seorang gurunya yang mengatakan kepada beliau ya dengan ucapan khattuka yushbihu khattal muhadditsin. Wahai Imam Adz-Dzahabi, sesungguhnya tulisanmu itu seperti atau mirip dengan tulisan ulama hadis. Ya. Alasannya atau sebabnya itu sepele. Ya, mendapatkan pujian dari seorang gurunya. Yang ini bisa membuat Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menjadi ulama besar. Ya, maka tempuhlah sebab-sebab tersebut. Ya, tempuhlah. Kalau sekarang mungkin misalnya ya dipaksa ya nggak apa-apa lah. Ya, siapa tahu nanti ketika Allah Subhanahu wa taala melihat keseriusan kita dalam menuntut ilmu, ya Allah berikan kebaikan yang banyak bagi kita. Ya, mumpung masih muda. Ya, ada yang kelas 2 SMA, ada yang kelas 10, ya kelas 1 SMA, maka dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan waktu-waktu seperti ini. Ya, dengan harapan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan di dalam masalah fikih, ya, tanpa terkecuali pembahasan kita ini kan masalah fikih. Ya, sebagaimana dulu kita bahas tentang masalah rukun syahadat, konsekuensi dari kalimat syahadat. Ya, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa. Maka di dalam masalah fikih ini, ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membagi fikih itu menjadi beberapa tingkatan. Ya. Ada dalam bahasa Arab itu kalimat faqiha yafqahu. Faqiha itu artinya fahima. Ya, faham. Kemudian yang lebih di atasnya lagi ada kalimat faqaha. Ya, faqaha yang artinya sabaqa ghairahu fil fahmi. Ya, artinya orang ini lebih cepat memahami dibandingkan yang lainnya. Ada yang lebih atas lagi. Ya. Baik. Ada yang lebih di atas lagi. Ada faquha. Apa yang dimaksud dengan faquha? Sara fiqhu lahu sajiyatan. Fikih itu sudah mendarah daging padanya. Jadi setiap amalan orang tersebut itu ada fikihnya, ada kesimpulan yang dia ambil dari dalil-dalil yang ada. Ya, maka ketika Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maka sengaja Rasulullah memakai kalimat nakirah. Artinya kalimat ini, ya, itu semuanya masuk dalam hadis tersebut. Mau dia faqiha, mau dia faquha, mau dia faqaha, semuanya masuk dalam hadis tersebut. Ya, artinya meskipun dia pemahamannya lambat, meskipun fikih itu belum mendarah daging kepadanya, maka ini semuanya adalah kebaikan. Ya, makanya bersabar di dalam menuntut ilmu. Dan amalan seseorang itu tergantung finishnya. Ya, amalan seseorang itu tergantung finishnya. Banyak seseorang memulai di dalam menuntut ilmu
dia semangat, bagus. Ya waliyadu billah, tapi di kesudahan akhirnya dia berbalik arah. Ya waliyadu billah. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang bergelimang harta. Ya, ada seseorang yang bergelimang dunia. Akan tetapi ketika dia banting setir, maka dia pun menjadi seorang penuntut ilmu. Dan banyak ya akhi, ya para bapak, para ibu, banyak sekali ya cerita-cerita dari para asatid bahwa banyak orang yang kaya itu berharap dia bisa bermajelis ilmu, bisa menjadi thalibul ilmi. Ya, mereka berandai-andai kalau seandainya ada kesempatan, kalau seandainya ada waktu luang, kalau seandainya saya masih muda, maka anak pun mau menjadi seperti antum, ya menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, kalau seandainya waktu itu bisa diputar, ya saya ingin menjadi santri, udah nyantri sajalah. Ya, karena dia baru sadar bahwa kesudahan yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Ya, maka ini pun juga harus tetap dijaga. Ya, sekarang sudah. Ya, sekarang sudah antum fokuskan dalam menuntut ilmu, apalagi santri. Ya, ndak usah memikirkan kesudahan nantinya. Saya lulus dari pondok ini mau kerja apa? Dapat penghasilan apa? Ndak usah. Ya, terkadang ini penyakit bagi sebagian penuntut ilmu. Ya, mungkin karena dia berada di tengah-tengah komunitas penuntut ilmu, maka dia pun juga berharap menjadi orang kaya. Ya, menjadi orang kaya. Ya, mungkin ada sisi yang baiknya yang dia ingin lakukan. Melihat orang kaya yang mudah bersedekah, membantu, ya, membangun pondok. Bahkan kalau seandainya ada kajian seperti ini sudah, ya saya aja yang membiayai, yang lain gak usah ikut campur. Banyak seperti itu. Ya, tetapi lupa, terkadang orang lupa bahwa orang yang patut atau orang yang boleh dihasadi, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan orang yang memiliki harta. Ketika hartanya itu diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang penuntut ilmu itu tidak sadar bahwa dia itu sejatinya adalah orang yang patut untuk dihasadi. Ya, kalau seandainya ada orang pemilik harta, dia meletakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, antum pun juga berada di salah satu golongan yang memang pantas untuk dihasadi. Ya, dan tentunya hasad di sini adalah ghibthah. Ya, bukan hasad, yaitu seseorang menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya dan dia berharap bahwa kenikmatan itu lenyap darinya. Bukan seperti itu. Akan tetapi dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, akan tetapi dia tidak menginginkan kenikmatan tersebut lenyap dari dirinya. Itu ghibthah. Ya, hasad di sini adalah ghibthah. Bahkan terkadang pemilik ilmu itu jauh lebih tenang. Ya, jauh lebih tenang daripada orang yang banyak hartanya. Kalau orang banyak hartanya itu yang dia pikirkan bagaimana hartanya itu tidak habis. Ya, butuh pengawal, butuh penjaga, hartanya yang di sini harus ada satpamnya. Kalau seorang penuntut ilmu, apa yang perlu dikawal? Ya, apa yang dikhawatirkan untuk habis? Kalau bisa disebarkan, kalau bisa diajarkan, agar ilmu tersebut ya bisa menyebar kemana-mana, bisa diterima oleh seseorang. Makanya ulama terdahulu itu, ya, mereka itu tidak perlu atau tidak menginginkan mereka itu dikawal. Banyak contohnya. Ya, di antaranya adalah Imam Ali Al-Hudayfi. Ya, antum kalau seandainya tahu, ya, salah satu imam Masjid Nabawi itu ada yang bernama Syekh Ali Al-Hudayfi. Ya, beliau itu seorang ulama, ya, seorang imam Nabawi. Akan tetapi beliau itu tidak suka untuk dikawal. Ya, sering kita lihat bahwa beliau itu, ya, cerita-cerita dari senior kami, yaitu beliau biasa keluar dari Masjid Nabawi itu, ya, beliau tuh mengempit sandalnya di tangan sini agar terlihat orang biasa. Ya, agar terlihat orang biasa. Ya, hanya saja ketika beliau menuju majelisnya, ya, menuju tempat untuk menyampaikan kajian, beliau dikawal. Ketika pengawalnya itu dia tidak fokus, maka Syekh Ali Hudayfi pun juga berusaha untuk jalan cepat. Ya, ini seperti ini. Ya, seorang penuntut ilmu itu tidak perlu dikawal. Bahkan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau itu berkali-kali,
Ya, berkali-kali menyampaikan di dalam majelisnya, saya berharap setelah kajian ini tidak ada yang mengikuti saya. Ya, artinya sudah, kalau ada pertanyaan sampaikan di majelis. Setelah pembahasan kita selesai, majelis ilmu kita tutup, tidak usah ada yang mengikuti saya. Ya, karena memang kebiasaan. Ya, kebiasaan seorang ulama itu ketika berjalan pasti banyak orang yang mengerumuni. Entah itu tujuannya bertanya agama atau mungkin bertanya masalah-masalah yang lainnya. Ya, maka inilah sejatinya seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu lebih tenang, lebih fokus. Ya, dia bisa jenak menyebarkan ilmu agama, tidak perlu pengawal sebagaimana orang-orang yang kaya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu harus menunjukkan karakteristiknya. Ya, seorang penuntut ilmu harus menunjukkan adab dan akhlaknya. Ya, dia pembawa kemuliaan, pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki ilmu, ya, dan hendaknya dia menyibukkan dengan ilmu. Ya, kalau seandainya sudah merasa nikmat bermajelis seperti ini, maka inilah yang dulu pernah dirasakan oleh para ulama terdahulu. Ya, kita menginginkan dari majelis ilmu ini kita itu ketagihan belajar, ketagihan membaca, ketagihan mempelajari. Ya, oleh karena itu pernah suatu ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, salah satu kebiasaan Al-Imam Abdullah bin Mubarak itu beliau menyempatkan atau menghususkan waktu untuk belajar di rumah, membaca atau mungkin memurajahi atau mungkin mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Sering seperti itu. Maka ketika itu orang-orang yang ada di sekitar beliau mengatakan kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini, mengatakan, ala tastauhish, wahai imam, apakah engkau itu tidak bosan belajar, membaca, mempelajari, memahami ilmu agama seperti ini, mojok sendiri di rumah, ya, menghususkan waktu? Apakah nanti kamu itu tidak cepat tua gitu, ya, dengan pola yang seperti ini? Apa kamu itu tidak cepat tua? Ya, apakah kamu tidak bosan dengan pola yang seperti ini? Maka jawaban Imam Abdullah bin Mubarak apa? Kaifa astauhish wa ma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Bagaimana saya itu bisa bosan sedangkan setiap waktu saya, setiap waktuku, setiap hariku itu selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya beliau itu mempelajari hadis. Ya, seakan-akan buku ilmu yang kita pelajari ini adalah mesin waktu. Meskipun kita sudah berpisah dengan Nabi, dengan para sahabatnya, dengan membaca hadis-hadis Nabi, ini seakan-akan kita bersama mereka. Seakan-akan kita ya hidup bersama mereka, mempelajari hadis Nabi, ya, membaca kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini adalah generasi terbaik dari umat ini. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Hidayatut taufiq, digerakkannya hati kita untuk mempelajari ilmu, untuk mengambil jalan kebenaran yang ada di depan mata kita. Ya, semuanya. Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir di tempat ini. Ya, kepada seorang penuntut ilmu yang nyantri maupun tidak nyantri, yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Baik para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa sudah masuk Isya? Belum ya? Masih ada 7 menit ya. Baik. Ini sedikit mukadimah dari kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semuanya sebelum kita memasuki pembahasan tentang fikih haji, yang mana fikih haji ini memerlukan pertemuan atau beberapa pertemuan untuk menyelesaikan pembahasan ini. Ya, ini tidak kalah banyaknya ya, sebagaimana kita pelajari kemarin tentang fikih puasa, tentang fikih zakat, maka kita pun juga tetap harus fokus untuk menyelesaikan rukun Islam yang kelima ini. Nanti insya Allah setelah pembahasan rukun Islam ini, kita akan berlanjut kepada pembahasan atau penjelasan tentang rukun iman. Dan insya Allah kitab yang akan kita gunakan,
kitab panduan yang kita akan gunakan adalah kitab yang disusun oleh Ustadzuna Dr. Firanda Andirja LCMA. Ya, ini senior kami ya di Universitas Islam Madinah, yang beliau S1-nya mengambil jurusan hadis, kemudian S2 dan S3-nya mengambil jurusan akidah. Ya, mengambil jurusan akidah. Insyaallah kitab ini sangat bermanfaat bagi kita. Atau yang belum punya kitab ini, ya, yang punya HP Android bisa mendownload aplikasi Bekal Haji atau Bekal Islam. Ya, di situ ada Bekal Islam, kemudian di dalamnya termasuk bekal haji. Ya, ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Karena kitab yang antum pegang sekarang ini itu tidak lengkap pembahasannya. Ya, tidak detail. Ya, insyaallah dengan mengambil beberapa faedah dari buku ini, insyaallah kita akan mengetahui bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji. Ya, ketika menunaikan ibadah haji. Karena banyak sekali ya orang-orang atau kaum muslimin wal muslimat yang datang jauh-jauh dari tempat tinggal mereka, dari seluruh penjuru dunia, mereka mendatangi ya Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ini merupakan rukun Islam yang kelima. Akan tetapi banyak juga di antara mereka yang tidak paham bagaimana tata cara berhaji yang benar. Ya. Jadi sudah jauh-jauh dari tempat tinggalnya, bahkan persiapannya juga sudah matang, ya. Bahkan harus menunggu belasan tahun untuk mengantri karena saking padatnya jamaah haji. Tetapi sungguh sayang ketika sampai sana mereka tidak paham bagaimana saya harus berhaji, bagaimana saya harus berumroh, bagaimana saya harus berihram, bertawaf, bersa'i dan lain sebagainya. Ya, maka ini senada sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-wafdu katsirun wal hajju qalil. Orang yang datang berhaji itu memang banyak. Ya, jutaan orang. Jutaan kaum muslimin wal muslimat datang ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Akan tetapi sejatinya orang yang benar-benar paham tentang masalah haji itu sangatlah sedikit. Ya, sehingga seseorang itu ketika datang ke sana itu maksimal hajinya. Ya, benar-benar atau punya gambaran haji seperti apakah yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu haji tamattu', baik itu haji qiran, atau mungkin baik itu haji ifrad. Maka perlu kita pelajari fikihnya. Ya, meskipun di antara kaum muslimin atau di antara jamaah sekalian ada yang sudah menunaikan ibadah haji, alhamdulillah. Atau yang belum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mampu menunaikan atau menyempurnakan rukun Islam ini. Maka bagi yang sudah, ini sebagai murajaah baginya. Mungkin dulu ketika haji ada beberapa kesalahan, ya setelah kita jelaskan nanti, ya, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk mengulangi kembali. Atau bagi yang belum, ya bagi yang belum berangkat, bagi yang belum melakukan langsung, ya belajar dari sekarang, ya belajar dari sekarang, ya paling tidak, ya ketika ada pembahasan seperti ini dia punya gambaran, baik tentang umrohnya atau baik tentang hajinya. Ya, kalau haji memang banyak manasiknya, nusuknya itu banyak, kegiatannya itu banyak. Ya, dari tanggal 8 sampai paling cepat tanggal 12 Dzulhijjah. Adapun umroh, mungkin umroh itu ya mungkin tidak butuh waktu lama. Ya, mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam atau mungkin 3 jam, karena ritualnya itu enggak terlalu banyak. Ya, ritual umroh itu sangatlah singkat. Baik, insyaallah kita akan sambung setelah sholat isya. Ya, kita nanti akan masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan haji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.